Gua fans Arsenal di Indonesia. Indonesia. Kalau gua di London, gua bakal benci Spurs. Di Indonesia, ya. Kalau Spurs menang ya udah kan. Kalau Man United menang, Bener. orang seliling kita, Pip. Peringkat 16 better season dan Arsenal. Tapi kalau ditanya lebih menurut lu nih lebih sedih jadi fans Arsenal atau jadi fans MU musim ini, Jer? Dengan total yang udah diraih atau total penderitaan di momen ini. Musim ini. Itu bukan pertanyaan, gila. Ya jawab aja. Man United lah. Kenapa emang? Apa yang mereka bisa banggain? Masuk final. Sampai injury time, bicara bola gak ada finish line. Strategi, gosip, dan transfer panas. Di peluit akhir semua dibahas. Tsunami saat tribun berkobar. Artisan ini cara gaya yang hambar. Sumpah bola sampai hari terakhir. Dengar podcast ini jangan sampai minggir. Peluit bahas bola sampai akhir. Halo, gua Afif Safi. Halo, gue Jerry Arvino. Kami dari Peluit Akhir. Tepuk tangan virtual. Luar biasa. Chemistry masih ada nih. Chemistry masih ada ya. Kok karena masih sih? Pernah ya? Ya kalau pernah kan kayaknya nggak pernah ketemu lagi. Jangan pernah. Itu dia. Di samping gua udah ada Jerry Arvino. Hey, terima kasih sudah mengundang ya. Tadi Ini Prit nih, kalau di sini Prit. Sebenarnya tagline-nya adalah podcast. Kok podcast bola banget sih? Ya. Kangen. Peluit akhir. Ngomongin sepak bola sampai hari akhir. Hari akhir. Sampai kiamat. Kontrak seumur hidup di sini. Enggak, kita kan pernah punya tagline juga tuh. Ini pas banget nih buat peluit akhir. Selama sepak bola masih bergulir. Jadi selagi sepak bola masih ada, di situ nafas kita tidak akan mati. Itu. Selagi belum ada peluit. Iya, bener gak sih gitu ya? Enggak sih. Ya udahlah. Udah ini. Biar keren aja. Kalau udah ada Jerry di samping, dia adalah orang yang bikin sepak bola, bikin semua olahraga jadi ada nyawanya, Jer. Kalau Pedri adalah jantung Barcelona, lu adalah nyawa di olahraga. Karena lu kan komentator IBL juga, basket, bola juga, Premier League, Liga 1 juga, sempet tolak peluru. Yang, tapi Paralimpik. Iya, sempet lu Paralimpik juga ada Jerry, bro. Jadi semua. Apa aja tenis ya waktu itu ya lu? Ada sama yang ini apa? Basket kursi roda. Basket wheelchair, kursi roda ya kan? gitu kan. Seru kan kita komentarin waktu itu kan. Bener. Tolak peluru. Itu mantap tuh. Lu yang on air, gue yang off air kali ya saat itu. Jadi semua yang berbau olahraga ada Jerry-nya gitu. Kalau ingat olahraga ingat Jerry Arvino. Waduh. Gokil. Nah, ini lu kan dari Abang None, Jer. Gue taunya Abang None, terus siaran. Paling juga. Betawi lu. Abang None tapi orang Cikarang. Itu format birokrasi dari Abang None ya. Sebenarnya keaslian Betawinya nggak ada, bro. Waktu itu bukan, lu malah masih mending, Jer. Cikarang masih ada Betawi pojok tuh. Saat itu Bocum ngelamar jadi Abang None. Bocum, lu tahu Bocum di insert dah, Bocum Tim Jerman kan, Bochum. Bukan. Bochum ada. Ada Bochum. Bocum ngelamar Abang None katanya. Bocah cum lah ya. Iya, terus dibilang nanti dulu dah Mas kita tanya atasan, katanya gitu. Iya, Mas Bocum. Ada. Terus kalau gua ngasih saran, Cum yang pantas aja kalau mau ngikut ini yang sama lu nih. Apa tuh? Enggak, ada kayak gitulah. Gua udah segitunya. Nah, tapi lu kok enggak pernah sih? Lu Betawi, Abang None kan lu banget nih. Bener, gua Betawi kan sebenarnya, Jer, bukan masalah. Gue masih bingung ditanya orang Betawi yang asli itu yang mana. Ternyata setelah gue dalamin, Betawi itu ternyata karakter. Karakter. Bukan ras ya? Bukan ras. Tolong menolong tuh Betawi. Tolong menolong Betawi. Bener. Solid itu Betawi. Markir juga itu. Wilayah Jakarta. Kalau malas bukan dong. Kalau malas nggak mungkin. Orang Betawi malas nggak mungkin di tanah sendiri. Nggak mungkin. Jadi itulah ya. Kalau Abang None, Jerry. Terus abis itu siaran, sportcaster. Setelah itu banyaklah sekarang punya konten. Bentar. Ini mau salah ya? Kenapa? Teman gue nih. Kenapa itu? Interview dia kan. Oh, teman lu interview Musalah. Interview Musalah kan. Gue sempat Martinelli.
Siapa aja dulu yang pernah lu interview? Sempat. Lu nanya apa pas ke Salah? Gue ngecen buat dia. Gimana? Ngecen. Ya maksudnya gue nyanyi lagu dia. Mau salah senang. Terus, Assalamualaikum gak lu ke Salah? tapi dia gak pernah ngepost Lebaran loh. Iya Natal ya, doang. Natal di post ya. Itu. Sama kemarin gue nanya juga kayak lu puasa gimana di Inggris gitu. Terus dia kayak gue udah sering dari dulu. Wah ini fakta nih. Gak ada masalah Fakta. buat gue selama di Inggris gitu. Karena gue udah main dari dulu gitu. Terus kayak dia juga bilang, gue bilang bakal juara nggak Liverpool musim ini gitu. Bakal insya Allah gitu. Kayak Berarti, gitulah. Ya itu kalau misalkan kalau lu salam aja dia juga nggak. Lu nggak salam sih saat itu ya? Nggak Dan lagi. Posting-postingannya juga nggak ada yang Maksudnya gue berbau. assalamualaikum gitu ya? Assalamualaikum buat Dia nyaut ngetes nggak? terakhir. Itu karena kalau emang kayak begitu yang diposting lain kan berarti emang salah. Salah Salah tuh. nih, harusnya kan. Kalau misalnya dia ngomong shalom, salah. Mau salah. Salah. Mau salah. Coba Jer, gua udah kenal lu, mungkin di sini ada yang pengen tahu secara singkat, ibarat cerpen ya, deskripsikan. Jadi Arvino itu siapa sebenarnya? Kok gini ya sih? Tinggi dong. Tadi juga gini Ya, tuh ya, gua. Siapakah Jerry Arvino? Gue orang yang menghidupi mimpi. Kan bagus kan jawabannya. Iya kan? Maksudnya sportcaster adalah cita-cita gue dari kecil kan. Maksudnya gue sering bilang sama lo waktu itu dari SD. Cuma gue gak tahu caranya. Gue gak tahu tuh ada komentator, ada host, ada yang lain-lain lah, analis, sekarang content creator segala macam kan kebagi-bagi banyak tuh. Yang dulu gue tahu, gue liat di TV, gue pengen jadi kayak gitu. Tapi masalahnya adalah waktu itu ya, gue nggak tahu caranya gimana. Oke. Gimana cara bisa jadi kayak gitu? Maksud gue, lo kalau mau jadi dokter, kuliah kedokteran. Lo mau jadi Ya udah ada tuh jurusan-jurusannya iya, tuh. semua ada gitu kan maksudnya. Lo mau nyapu jalan pakai Ada. baju oranye gitu Iya, kan. Ada semua itu slotnya gitu kan. Mau apa motor, ojek online ada jaket hijau kan Ada, gitu. udah ada khususnya, semua. udah ada jalur Sportcaster khususnya. kan nggak ada. Betul. Gitu ya udah. Jadi gue cuma nggak tahu cara gimana. Terus gue bertekad kalau suatu hari gue dapet kesempatannya dan udah ada di situ, gue pengen ajak orang sebanyak mungkin. Buka kesempatannya karena gue juga dulu dibukain kesempatannya sama beberapa orang senior gue gitu. Jadi ternyata yang perlu kita tahu adalah infocasting aja sih. Ya kan? Karena network infocasting, tapi sebelum itu ya persiapkan diri dulu buat bisa ketika kesempatannya ada dapet. Inspiring emang orang inspiring. Berarti kalau ditanya siapakah Jerry adalah orang yang menghidupi mimpi. Menghidupi mimpi kalau gue. Kelas Jer. Merinding. Dan ketika lu jadi sportcaster, match apa tuh pertama kali? Gue kayak belum pernah Ingat nanya gue, itu deh. gue pertandingan waktu itu komentator berarti apa nih? Liga. Ya apa dulu tuh lu? Oh. Ini gue kerja sebagai sportcaster pertama kali. Apa? Iya. Jangan bukan bola tuh awal-awal. Iya, gue dulu pernah home shopping malah. Shopping. Pernah gue, sumpah pernah. Kan iya sportcaster emang bagian Oh dari bukan, sportcaster. oh karena sportnya. Itu malah job, iya sportnya. Kira-kira ngejob. Shopping. Enggak maksudnya jalurnya. Iya. Maksudnya ini orang nggak tahu nih. Ya, Gua kasih tau jalurnya di sini. Iya. Ya udah jalurnya dulu deh, Iya, boleh. jadi pernah, maksudnya gue pernah segala macam lah. Gue pernah jadi cameo lo tau kan? Oke, Yang tahu. syuting-syuting, Iya. iklan cuma kelihatan punggung, banyak lah. Tapi kalau yang istilahnya live gitu, justru kenapa gue harus sebut itu home shopping karena gue respect. Karena? Lu bayangin nih, lu misalnya ngomong gelas nih, lu Oke. mesti ngomong setengah Improv. jam gak berhenti improv. Tentang gelas. Tentang gelas, Gila. apalagi jualan juga. Ini bagus bu, bla 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 bla. Tapi terus ini ayo lagi keluarin promonya. Gitu. Maksud gue itu latihan bridging banget sih. ini keren banget nih. Selain radio ya, jadi maksud gue respect sama orang-orang yang di home shopping karena improve banget. Betul. Walaupun gue nggak pernah ngepost pas syuting itu, karena nggak bangga. Tapi kan ya gitu kan, ibaratnya kata orang kan never let them Wah, see you sweat. nih, ada lagi Jangan bikin orang ngelihat keringet lu. Gitu. Jadi kayak lu berusaha keras, tahu-tahu orang lihat lu udah, Kelas. gitu. Maksudnya Jadi pas lu lagi berjuang ya orang nggak perlu tahu lah. Ilmu lagi aja. Gitu. Itu yang justru yang Nyampe baru nggak lu lu? share. Iya, baru lu share adalah jalannya nih. Awalnya tuh home shopping. Sempat. Iya. Jualan gitu loh, tau Iya, nggak? iya. Jualan Padahal kalau cukur sekarang tuh gampang caranya bisa live TikTok. Iya, makanya Keranjang oren, itu keranjang matiin kuning. industri yang ada sih sebenarnya. Tapi Dulu nggak tuh apa-apa. mengasah skill kan? Iya. Itu seni mengasah skill bridging tadi lu bilang. Kalau sekarang kakak yuk, keranjang kuning yuk, Iya, langsung. Tapi kan ada- caranya beda. Sportcaster aja dulu. Pas jadi sportcaster bola deh. Lu kan lebih bersinarnya di bola banget. Walaupun di IBL juga kan, basket juga. Pertandingan yang paling keinget tuh apa ya? Entah pertandingan yang paling seru atau pertandingan yang paling gila ini sebenarnya susah nih dan butuh skill. Untung gue bisa gitu. Kalau pertanyaan inget, sebenarnya banyak ya. Gue bingung. Gue kalau ditanya gini juga sebenarnya bingung. Tapi salah satu yang gue inget banget itu karena menurut gue akhirnya bagus dan momennya apa ya bener-bener
wah gitu. Itu gue waktu itu sama Adiani, yang mana ini ya legend lah. Legend Gue juga juga ya di Indonesia. respect banget sama dia, kayak senior gue, mentor gue. Bawain pertandingan Borneo di Liga 1 ya. Borneo lawannya gue lupa. Tapi yang cetak gol adalah Boa Solosa. Oh, Kakak Boci. Kakak Boci. Itu dia masuk dari off the bench, dari cadangan, abis itu dicetak gol. Itu kayak gila, dia sempat istilahnya di Persipura udah enggak, terus dia Borneo masih bisa golin. Itu keren banget sih momen itunya, merinding banget gitu. Sisanya kalau yang apalagi susah. Iya, yang aneh, pertandingan aneh deh. Aneh gue Entah gini, kayaknya nih, lu pas Euro tuh pernah bawain, terus hujan, kalau nggak salah tuh. pernah banget. Jadi gue lupa Denmark ya apa? Yang Denmark. ya kan, yang Iya. pertandingannya itu ditunda sejam lebih kali Iya. ya. Itu gara-gara Mampus tuh. iya kan, gara-gara Hujan terus petir. nyetrum ya kalau nggak salah, ada kena petir atau apanya lapangannya, stadionnya. Ya itu juga. Tapi kalau TV kayak gitu kan itu sebenarnya studio kan, gue nggak play by play kan. Jadi kayak sebenarnya bisa iklan aja sih sama bahasan-bahasan. Tapi itu juga itu kan Euro. Iya. 2000 kemarin kan 2024 Kemarin, Spanyol. Iya, tahun lalu. Jadi kayak ibaratnya gue udah punya skillnya, Oke. udah tahu cara ngeles-ngelesnya gitu. Nah kalau dulu kan kalau ada kayak gitu-gitu agak bingung Kagok tuh. tuh. Apalagi kalau halnya nggak gue kuasain banget. Iya. Gitu. Tapi e-sport Piala Presiden cuy di Iya. Bali gue kayak aneh banget. Yang Tapi- itu yang e-sportnya ya. Iya e-sport, tapi akhirnya ya udah gue jadi cobain. Tadi gue nggak mau gue lempar ke sosmed, tapi banyak orang gini Pip. Ambil aja dah gitu. Enggak, banyak orang tuh bilang, "Bang, mau dong kayak lu. Bang, mau jadi sportcaster segala macam." Nah, tapi effort susahnya mereka nggak lakuin. Itu yang nggak tahu tuh Gitu. orang. Jadi kayak misalnya ada nih lowongan atau apa, tapi kan nggak langsung dari bola dong. Kayak nggak semua orang langsung ke bola gitu. Ya udah lu bikin video portofolio dulu. Pura-pura casting dulu, Iya. coba lu komentator lu rekam aja Iya lah, casting segala lah macam. ibaratnya buat Iya pas gua kasih ya seadanya. Ada orang kan nggak bisa bang, boleh nggak langsung bola aja gitu-gitu. Jadi ya udah kan gua udah, yang penting gua udah nawarin, gua kan pengen ngajak orang gitu. Terus gua bilang ke orangnya, terus orangnya bilang boleh lu aja nggak? Terus gua bilang gua nggak bisa kalau nggak ngulik, boleh nggak kasih waktu 2 hari 3 hari. Akhirnya gua bikin video casting. Terus gue kan tadinya aduh kasih orang aja gue nggak suka, budgetnya boleh oke, saya bikin saya bikin Ada konten di situ deh juga, gitu. iya. Akhirnya kan Bali ya kan, Nusa Dua itu abis Covid, Iya. yang datang kan si Pak Muldoko, Sandiaga Uno, masih mantep nih event gitu. Piala Link-link Presiden tuh mantep. keren kan, Piala Presiden, jadi kayak ya oke lah gitu. Aduh, gue penasaran gini. Lu kan juga seneng ngebantu orang untuk apa ya? Jadi sukses juga, jadi sportcaster juga. Terus lu juga, lu nya sendiri sportcaster. Lu lebih bangga setelah lu menjalani jadi sportcaster, apa lu bangga ngelihat orang sukses? Wah, dalam nih. Beda nih apa Suksesnya yang mana tuh? Gila, dewa. Lebih happy Sejak yang jamnya mana? makin bagus nih. Pertanyaannya berat nih. Pertanyaan obrolan. Sama kan kayak orang kayak kolektor mobil klasik, kayak kalau ditanya lu lebih bangga belinya apa lebih bangga makainya? Dia juga jawabnya bingung. Iya. Nah, lu gimana lebih tuh? bangga siarannya atau masukin orangnya? Nah. Apa orangnya? Iya, wah susah juga ya. Gue sih sebenarnya pasti bangga pas masuk gitu kan, karena ibaratnya gini, gue kayak menghidupi mimpi gue dan kayak bisa juga nunjukin bahwa kalau lu punya mimpi dan lu terus berjuang dan yang lakuin banyak hal lah, yang mungkin orang nggak tahu ya, misalnya apa yang gue lakuin mungkin lu tahu kan. Terus akhirnya nyampe di situ, ya puas banget kan. Betul. Tapi gue sih ngerasa gimana give back gitu sih ke orang, ke orang-orang yang pengen juga. Kan kenyataannya nggak semua orang sepengen itu kan. Oh, iya. Ketika orang bilang mau tapi effortnya nggak mau, berarti dia nggak semau itu sebenarnya gitu. Apa yang lu bilang syarat menolong orang adalah Orangnya mau. Ais. Kalau misalnya orang nggak mau ditolong ya susah kan. Gue selalu bilang gue antar lu ke pintu nih. Tapi ibarat lu masuk nggak atau bertahan apa enggak terserah gitu. Jadi gue kalau sekarang sih mungkin ya lebih ke ketika udah bisa ngajak sih, udah bisa ngajak ngeliat orang berhasil, walaupun dia jadi saingan gue sekarang. Orang-orang ini, ya kan? Bertempur di periuk yang sama. Betul. Kadang rate-nya lebih murah juga kan. Agak susah saingannya tuh gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya apa ya, positif yang bisa kita ambil adalah rezeki orang masing-masing. Bener. Itu kadang. Ya, jadi ya gue seneng sih. Karena lu udah Cuma cukup kayaknya dimasukin orang. Udah banyak Pip. Udah banyak sekarang di industri. Berarti Gitu. lu karena udah ngelewatin fase lu udah nyampe kan di titik yang lu jadi sportcasternya, saatnya lu ngebanggain dengan cara yang masukin orang.
Iya bisa dibilang gitu lah. Terus emang ada sempat kepikiran kayak blunder dah gue masukin orang. Enggak, belum. Mumpung belum nih. Enggak sih, cuma kalau menurut gue sekarang caranya udah banyak ya. Kayak lu bisa bikin konten sendiri abis itu diajak siaran dan gue rasa sekarang tuh nggak cuma orientasinya misalnya TV gitu loh. Kayak lu diajak brand apa untuk nobar, lu diajak apa. Jadi sebenarnya celahnya makin banyak. Istilahnya ibaratnya kuenya makin lebar. Jadi caranya bisa lebih masing-masing sih. Tinggal yang bikin lo bertahan apa nggak di industri, tetap network ya, kemampuan komunikasi, attitude sama work ethics. Etos kerja, sikap. Karena kalau enggak ya udah bentar doang kan, kagak dipakai lagi. Gokil. Ya kayak lu lagi lah suksesnya. Itu nanti tuh bisa dibahas lebih panjang lagi tuh tentang pintu-pintu atau cara komersil atau mendapatkan kesuksesan dari lubang masing-masing. Gini, sekarang lu kan sportcaster, maksudnya lu yang di TV nih. Kadang gue ngeliatnya beda, value orang yang di TV, sportcaster di TV, orang yang di media sosial, orang yang di TikTok juga. Iya. Nah, udah mulai ini gak sih kayak ngerasa wah, itu yang tadi gue bilang periuknya nih udah mulai makin banyak nih yang menyelami. Itu udah mulai ada ngerasa kayak gitu. Lu khawatir gak dengan hal itu? Sebenarnya ini sih bukan cuma soal kayak kan kalau itu kan berarti saingannya kan. Kayak saingannya makin banyak nih gimana gitu. Nah, gue tuh lebih kayak soal pekerjaannya sih. Kayak maksudnya kan gue pengen misalnya nih ya, gue pengen pas kecil gue pengen siaran kayak sekarang misalnya kayak Champions League, Piala Dunia, Euro segala macam. Nah, itu kan sebenarnya puji Tuhan, alhamdulillah ya gue checklist gitu kan, interview pemain gitu kan, maksudnya pemain timnas, pemain luar, bahkan yang di Premier League gue ketemu langsung ngobrol segala macam. Itu kan udah ke checklist terus kan. Jadi kayak pertanyaannya mungkin buat gue tuh kayak what's next gitu loh. Oke. Apa kedepannya kayak gimana? Terus kayak apakah gue misalnya mau siaran kayak gini sampai gue tua, anak gue gede kayak gitu-gitu loh. Atau memang ada hal-hal lain yang bisa gue explore. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya ya seneng yang dilakuin, tapi kan hidup jalan terus, kebutuhan makin banyak segala macam gitu. Terus energi kan makin ya kan? Iyalah, nggak Jadi sestabil kayak, sekarang terus. Iya, makanya kalau misalnya ada yang baru-baru, ya makanya gue bilang sebenarnya kayak misalnya deh ngomongin tim favorit aja. Kan kadang tuh kalau gue nggak tahu ya lu ya, kalau gue tuh dulu berapa musim lalu gitu ya, atau bahkan pas gue kuliah tuh gue masih bisa fight. Pokoknya ini lebih jago dari ini gitu misalnya. Opini mau bias kayak pokoknya gue jagain, gue belain pemain gue. Kalau sekarang kayak capek kali ya gitu. Ada kayak gitu tuh. Mungkin karena udah ini juga ya, udah makin tua gitu. Jadi kayak kalau debat-debat udah bukan gue gitu. Cuma kalau emang dibutuhkan di show ya ayo. Tapi enggak yang kan ada orang yang kalau kayak gitu misalnya kita sering lihat kontennya, dia tuh kamera mati nih, di tongkrongan masih debat cuy. Ya kan lu tau kan maksud gue. Gitu. Jadi kayak aduh udah enggak lagi energinya gitu maksudnya. Itu jadi kalau mereka masuk situ dan sekarang dapat banyak kesempatan karena mereka lakuin itu berarti udah pas sesuai dengan masanya lah gitu. Seru nih. Serius nih. Obrolan gak duga gue. Enggak ini potong-potong TikTok tuh sekarang gua ini lebih banyak yang serius-serius sama deep-deepnya. Kalau misalkan jadi sportcaster, jadi pandit lah, lu kan juga kadang lu komentatornya atau lu hostnya gitu. Lu ngerasa gak kayak sebesar apa sih tanggung jawab sebagai pandit gitu di Indonesia kalau ngelihat netizen kita kan banyak nih kayak oh ini gue setuju, yang ini oh gue nggak setuju, itu langsung beda-beda tuh pendapatnya tuh. Sebesar apa tanggung jawabnya lu? Tanggung jawab sebagai pandit. Sebenarnya ini agak susah ya, agak tricky karena sebenarnya yang kalau ngomong soal tanggung jawab segala macam kan sekarang semua orang bisa bikin konten kan. Dan semua orang bisa melabeli diri gue pandit, gue ngerti tanpa ngomong gue pandit, tapi ketika lu ngomong terus tentang tim jagoan lu dan beropini, teori gitu kan, orang yang misalnya mungkin lebih kecil atau lebih nggak tahu dibanding lu akan berpikir wah lu adalah panutan opiniku gitu kan. Dan kalau lu misalnya bilang kalau lu pandit host di TV misalnya, ya harus diakuin ini kenyataannya sekarang ya, orang kan akan lebih gampang ketemu terpapar sama konten sosmed kan, dibanding kayak lu mau nonton bola nih, misalnya Arsenal Barcelona, terus lu nonton dari awal dibahas pertandingannya di ulasan, lu akan lebih sering buka sosmed kan. Jadi ya menurut gua ya tanggung jawabnya ya pasti besar sebenarnya gitu, karena basicnya juga pasti kan yang TV juga bukan kacangan ya, jurnalis lah, ada pengalaman kayak gue mungkin sportcaster, tapi
sebenarnya yang luar konten-konten yang kita belum tahu ini siapa itu loh. Yang justru lebih bertanggung jawab karena sebenarnya situasinya jadi lebih banyak dimakan orang sih konten mereka gitu. Jadi ya tanggung jawab masing-masing aja, bro. Jawab masing-masing ya. Mas gua enggak, lu apakah ada kayak keharusan, oh gua harus jangan sampai salah yang ini nih, gua keluarin yang ini kayak gitu-gitunya. Oh, enggak, kalau gue sih lebih ke misalnya kalau di TV ya. Kalau dulu kan maksudnya gue basisnya media ya. Dulu gue radio, terus gue di TV gitu. Sekarang sport, khusus sport. Kayak gue ngejaga maksudnya kualitas tadi gue bilang sama reputasi gue sih. Kayak maksudnya ya gue sih sampai sekarang nguliknya masih sama kayak dulu gue ngulik gitu. Maksudnya karena ya gue begini gitu maksudnya. Jadi biar istilahnya validasi pengakuan atau tawaran itu datangnya dari apa yang gue kerjain. Kelas. Gitu. Kelas dia, Ibaratnya kalau ya maksud gue sih jujur kalau gue siaran ya gue nggak mikirin orang dengar pendapat gue bakal mikir apa. Gue lebih kayak ini kayak gini gue. Terus kalau misalnya kalau memang cocok. Stecus jalan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang laju. Bisa langsung Bisa repeat order aku, gitu ya kan. Ya udah. Ini sebelum ke bola nih lebih detail lagi. Terakhir mungkin tentang sportcaster gitu kan, tentang jurnalis gitu. Lu ngerasa kalau misalkan apa ya? Orang yang cocok, maksudnya gini, orang kan bisa jadi pandit tuh banyak gitu. Terus kayak ini orang yang cocok ngomongin bola tuh sekarang siapa gitu. Menurut gue Iya. Maksudnya gini, kayak bukan, ya itu kenapa gua gitu, kenapa lu, siapa orang yang berkapasitas gitu, kayak orang bisa dikatakan pandit tuh udah ketika dia ngapain. emang pandit apa menurut lo? Expert di bidang tertentu. Nah berarti kan kalau misalnya expert kita kan kadang tuh indikatornya itu kayak dia udah punya kayak kalau misalnya jurnalis ya dulu gampang ya itu ada ibaratnya ada kan ada dewan pers segala macam terus dia mesti ada apa etika jurnalisme segala macam jadi ini orang valid segala macam. Nah zaman sekarang kan susah juga untuk tahu ini hoax apa enggak kan. Kayak lu gambar sama video aja ada AI kayak Old Trafford banjir tuh bisa diedit gitu ada airnya dinosaurusnya ada airnya tiba-tiba gitu muncul. aneh gue liat buset bisa kayak gini atau berita transfer atau bahkan statement orang suara presiden bisa jadi Arctic Monkeys kan. Iya, benar, lucu menurut gua apalagi gitu. di TikTok juga sekarang tuh udah ada yang berita doang aja kayak Messi mau main di Indonesia kayak gitu, Ronaldo masuk Islam kayak gitu itu banyak tuh. Iya, jadi Ada. maksudnya ya agak bingung juga gitu sebenarnya. Cuma kalau yang pantas nggak pantas ya itu persepsi orang sih menurut gue ya. Tapi kalau sekarang sih menurut gue lebih cair kayak nggak ada bener-bener oh lo expert lo enggak. Jadi ibaratnya orang bebas aja mau melabeli dia pandit atau bukan. Bahkan ada yang username pandit kan. Nggak apa-apa juga. Cuma yang nontonin nih yang harus tahu gitu. Dan standar orang beda-beda kan. Gitu. Kayak misal lu mewakili lu sering konten Barcelona, gue Arsenal. Ya bisa kasarnya lu abang Barcelona, gue abang Arsenal. Ya Arsenal ya orang pasti percaya gue, Barcelona percaya lu. Betul. Gitu. Bener kayak gue ngomong, gue juga kalau ditanya misalkan siapa sih yang pantas ngomongin bola, ya semuanya bisa ngomongin bola. Iya. Dan kalau misalkan gue bahas Barcelona, gue bahas Madrid gitu kayak, bang bahas MU dong, ya lu aja yang bahas. Iya makanya. Kalau gue kayak gitu, ya. Makanya tergantung marketnya juga maksud gue. Ya bisa aja kan orang banyak dengan kontroversi, dengan teriak-teriak, dengan Gayanya nanya. macam-macam, ya berantem. Aing tanya bisa juga kan. Maksudnya bisa juga kan. Iya, yang penting Gue juga dia pernah bener gitu. udah. Maksudnya gue gak tahu tujuannya apa. Cuma maksudnya bisa aja kayak gitu dan sah-sah aja kan. Tinggal kitanya mau follow dia nggak? Nah. Kita mau dengerin dia apa enggak gitu kan. Iya, Yang bisa brand ngatur mau kan masuk kita. ke situ nggak? Itu maksud gue. Brandable gak? Nah, gitu. Tapi kalau lu kan udah pasti ngejaga value, Jer. Maksudnya lu yang smart juga, data juga, yang host bridgingannya juga keren. Sekarang kan lu lagi banyak berarti di Liga Italia. Liga iya. Italia bawain Inggris, tuh. Liga Inggris, Italia. Champions. Nah, lu kan fans Arsenal. Lu setuju gak sama orang yang bilang apa Liga Italia itu liga orang tua? Gitu. Karena apalagi lu bawain Liga Italia, lu nonton Arsenal kan kick and rush gitu, Iya, Liga iya. Premier League cepet. Gimana adaptasinya itu? Apalagi yang dari Inggris biasanya di Itali sukses. Yeah, Ya kan, McTominay MVP kemarin tuh pas Napoli juara kan maksudnya. Terus ada yang lain-lain lah yang biasanya maksudnya Pulisic di Milan gitu kan atau lain sebagainya. Chris Smalling di Roma. Iya, lumayan. Gitu, ya kan? Itu Liga Italia liga orang tua gimana menurut lu, Jer? Iya. Liga orang tua apanya dulu? Kalau pemainnya menurut gua enggak juga. Ada banyak pemain mudanya. Tapi kalau liga
yang ditonton banyak orang tua di Indonesia, gue sepakat. Oh. Karena iya kan? Karena maksudnya ya banyak orang tua yang nonton, harus diakuin gitu, bahwa bapak nonton. Karena zaman sekarang karena memang ya mungkin mereka selain Inter ya, yang di Eropa nggak terlalu gimana ya, Gen Z, Gen Alpha yang nggak ngefans tim Serie A. Serie A, iya. Ya itu mah perkara generasi aja sih. Gitu. Berarti Cuma kalau ditonton sama bapak-bapak itu lebih banyak, iya. iya di Indonesia gue gak tahu liga lain. Maksudnya di negara lain. Kalau di Indonesia kan ya karena ibaratnya angkatan gue ke atas kan yang nonton pasti. Itu mah perkara generasi aja sebenarnya. Kalau Arsenal, kenapa awal mula kayak gue belum pernah ngobrol. Gue taunya lu tuh suka Inzaghi, Ya. terus ke Juve. Kalau Arsenalnya, Jer? Karena dulu gue kan Juve, pokoknya gue sempet suka Juve ya, lu tau kan. Gue suka Inzaghi, terus Juve Calciopoli. Gue sempet suka Nedved, pas Inzaghi pindah, terus Calciopoli gue males. Oke. Terus abis itu gue suka tim yang enak dilihat aja lah. Jadi gue suka Barcelona Oh, Barcelona suka juga. sama Arsenal. Iya banyak tau orang Barcelona Arsenal cuy. Iya, Ya lu Arsenal kan lu bilang. Bloknya tuh Kayak blok sepak bola indah. cara main gitu. Jadi dulu juga pas bocah kan gue cari, gue punya datanya, gue punya dulu kayak majalah Spanyol gitu namanya Don Balon. Itu gue pernah lihat data Champions League, gue cari nonton sama kayak gue. Rivaldo, Barcelona kan dulu. Barcelona. Jadi sebelum Barcelona jago. Hmm. Zaman masih itu Bonano, Reziger gitu-gitu tuh, Philip Cocu gitu. Terus ya udah habis itu gue Cliver Saviola juga ngelatih sekarang. Terus ya udah, terus kan dulu masih ada liga ini apa jagoannya. Terus ya Arsenal ya karena mainnya bagus kan? Bagus. Bukan Tahun soal berapa ya? Sorry, tahun berapa lu ke Arsenal tuh? itu 2023-an lah. iya, Karena gue suka bola 2000-an kan. Era itu sebenarnya sebelum Invincible. Jadi bukan karena Invincible-nya, tapi karena semua pemain Arsenal bisa golin. Oh, iya. Siapa yang nggak bisa? Semua. Kalau Torre Kiper, bisa, kiper. Sol Campbell cetak gol di final. Kiper kartu merah. Iya, Lehmat. Ashley Cole bisa, maksudnya semua bisa lah. Gilberto Eboe Silva, bisa, Eboe mah 2007 lah. Sebelum-sebelumnya kayak Lauren. iya, Lauren, Parlour gitu-gitu tuh. Iya. Kan semua bisa golin. Jadi menurut gue atraktif banget. Nah, gue tuh nggak suka dominasi, Pip. Jadi Oh, gue ini nggak suka alasannya. Man United karena dulu kan menang terus. Madrid karena menang terus kayak gitu. Nah, sampai tiba di masa Barcelona menang terus. Oke. 2011 menang 6 kan. 6 gelar kalau nggak salah. Padahal gue masih ada kaos yang Barcelona juara, ada nama-nama pemain gitu. Oh iya. Pas 6 gelar, gue kayaknya gak ada tantangan nih. Dan makin gede lu tuh disuruh milih lu satu dong, jangan curang lu, pilih satu. Kayak pasangan lah ya. Gue pilih satu yang tidak menang terus. Ternyata nggak pernah menang sampai sekarang. Mau nyari tantangan kok, tertantang setiap musim. Itu, jadi gue kayak ya, tapi ya udah. Nah, tapi kenapa sih tuh Arsenal habis Invisible tuh nggak pernah juara lagi? Ya sebenarnya 2006 harusnya kan nggak kartu merah. Oh, si Dennis Lehmann. Lehman. Oh, kan orang terakhir itu mah kartu merah Kalau tuh. kartu merah udah pasti juara, yakin gue. Yakin. Ya. Tapi di momen itu kan Arsenal Barcelona pas itu sama kayak di tahun ini, di musim ini Arsenal Barcelona final Champions League cewek. Oh, kayak iya. buat gue ya all jadi final aja. Gue suka dua-duanya kan, siapa aja yang menang. Nah, pas Barcelona juara itu yang Belletti, gue seneng karena wah, ya maksudnya siapapun yang menang gue seneng kan. Jadi gue happy. Nah, kalau gue tahu Barcelona masih bisa dapat 2 gelar setelah itu, Mendingan sebel pas itu ya. mendingan gue Arsenal aja. Karena masuk finalnya susah musim ini, tapi kan kepleset dari PSG. Maksudnya Barcelona kan masih 2011 masih masuk. Masuk lagi. Sorry 2009 13. 3 kali loh. 2009 masih masuk lawan MU 2-0. 3-1 2011. Yeah. 2015 Messi MSN. Jadi 3 gelar loh abis bisa. itu. Iya. Jadi kayak ya harusnya Arsenal gitu. Udah tuh, gara-gara kehilangan Ongri aja akhirnya nggak jadi ke final-final lagi besok-besok nih. Enggak juga sih. Emang karena ada kebijakan sih kalau menurut gua. Jadi kan Arsenal bangun stadion. Terus mereka kan boncos gitu lah. Nah, terus dititipin sama ownernya kayak Wenger, titip ya lu jaga Arsenal supaya 4 besar, supaya masuk Champions League tiap musim. Tapi kan mereka mesti jual pemain. Jadi supermarket aja, karena kan mesti bayar stadion kan. Dari ini apa Highbury ke Emirates ya. Tapi kan sebenarnya setelah utangnya lunas, emang belanja loh. Ozil. Terus si Giroud sempet juga siapa-siapa. Jadi emang Cazorla. Tapi kan banyaknya cedera kan masalahnya. Sama ya emang mental sih. Tapi kalau gini, lu sebel gak ngelihat kayak Spurs nih? Gimana ya bandinginnya adalah kalau misalkan Arsenal konsisten tapi peringkat 2, Spurs jelek tapi juara kemarin tuh Europa League. Europa League.
Tapi ya setidaknya dia dapat piala gitu, Jar. Lu lebih maksudnya gimana? Kepukul gak kalau gitu? Kena gak egonya tuh? Sama Spurs. Sama Spurs. Nah, karena pilihannya final lawan MU sih. Oh, iya. Maksudnya daripada Iya kan? dapat MU, Iya. mendingan Spurs. Mending Spurs gua. Oh, gitu. Karena kan orang bilang lu nggak Arsenal banget bang. Spurs kan rival kita. Iya. Oke, gini ya. Ya. Gua fans Arsenal di Indonesia. Indonesia. Kalau gua di London, gua bakal benci Spurs. Di Indonesia, ya. Kalau Spurs menang ya udah kan. Kalau Man United menang, Bener. orang seliling kita, Pip. Peringkat 16 better season than Arsenal. Bisa gila, gue paling ke setahun ke depan. Paling ke setahun ke depan kayak gitu. Kubro. Itu. Kiamat kubro. Karena itu. kan sebelum-sebelumnya gitu kan Erik Ten Hag. Tuh dapat piala. Ini Iya, pelatih Carabao jelek ya, dapat sama FA. AFA. Arsenal cuma peringkat 2 doang. Iya. Jagain piala orang doang gitu. Tapi emang lu ngerasa peringkat 2 tuh lebih bagus daripada dapat FA dan Carabao? Ya enggak sih sebenarnya. Karena beruntun. Cuma maksudnya kan konsistensi. Karena kalau dari sejarah, wah cocok logi. Keren. Ya, tahun 99 sampai 2001, Arsenal tuh peringkat 2 3 kali. Nah, Tapi 2001-2002 juara. berarti Nah. sama kayak Sekarang kan 3 kali beruntun. Ya kan? Saatnya musim depan tahun depan juara. peringkat 3 juga. Enggak. Juara lah, harus lah, gila kali. Guys, sebentar dulu guys. Nih buat kalian yang mau beli merchandise atau pernak-pernik tentang sepak bola nih yang keren-keren di sini, apa aja ada ya. Langsung aja check out di link di sini nih. Oke? Mantap. Ya. Nah, kalau Arteta nih, kayaknya Arteta tuh juga pengaruh sama pembelian pemain juga kan, sekuat itu kan. Terus kalau besok kalau lu bilang juaranya sama Arteta apa enggak? Ini pertanyaan sulit juga ya, karena gue pernah ditanya kayak Arteta bukan sih orangnya. Nah, kan ada kan yang cuma nemenin doang kan? Iya, akhirnya jadinya sama orang lain. Nah, Cuma nganter ke pelaminan doang Iya. gitu kadang. Tapi mungkin aja terjadi gitu. Misalnya Arsenal juara pas sama Antonio Conte. bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Conte Mainnya juara terus defense, loh. tapi mainnya defense Arsenal. Ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, Di yang situasi penting ini juara. sih gimana aja deh main. Yang penting piala dulu. Yang penting piala Premier League atau UCL gitu. Iya, iya, Sekarang iya. kan gregetan kan run up terus. Gitu. Jadi gue nggak tahu sih Arteta bisa gimana. Cuma gini. Untuk perbandingan aja, Liverpool itu kan Arne Slot tuh head coach kan. Ya. Maksudnya Kalau di manajernya kepala. beda lagi. Ada misalnya Inggris tuh sering banget head coach sama manajer jadi satu. Nah itu kan mempersulit. Sekarang Arteta ditinggal Edu juga di tengah musim. Dia kan jadi megang semuanya kan. Pressure ke dia juga. Padahal buat gua dia sih belum di level itu ya. Jadi susah lah kalau compete-nya sama. Maksudnya Arne Slot juga dia pelatih baru. Tapi kan peninggalan Kloppnya udah jadi nih. Betul. Maksud gua kalau Diterusin Arteta masih ada. masuk, Heeh. kan peninggalan Emery kan kayak Mustafi. David Luiz, paham gak lu? Beda dong dibanding Van Dijk, Masih ada. Konate, Iya, jago-jago. Szoboszlai. Luis Diaz masih ada. Luis Diaz beda lah. Iya, Maksud iya, gue iya. Willian sama Mo Salah kan beda gitu loh maksud gue. Jadi ya nggak bisa dibandingin. Seru alasan-alasan fans Arsenal. Kami udah terlatih. Kami udah terlatih. Gila keren banget piaring Arsenalnya. Tapi nih apa di tengah krisis siapa tuh Arsenal kayak sekarang nih maksudnya kayak peringkat 2 terus muncul seorang siapa Ethan Nwaneri. Sama Miles Lewis Kelly. Ada Lewis Kelly. Main bola. Iya, Lewis Kelly ada. Iya. MLS. Gimana Liga. tuh? Gimana? Itu Dari kan- MLS malah. Enggak, namanya kan Miles Lewis Kelly disingkat Oh. MLS. Nah, mereka berdua ini jebolan JIS. Nah, Jakarta International main Stadium. kemarin kan di Inggris. Buat Oh, Inggris. U17? Iya, Kelas, main. udah. From JIS to Emirates. Itu produk JIS, bro. Pede lu, pede. Produk JIS. Ya maksudnya bagus, cuma Iya, kalau iya, Nuandri masih cukup jauh karena kalau pemain depan tuh kan kreativitasnya jam terbang tuh kerasa banget geternya kan kalau dapat lawan tertentu. Tapi kalau Luis Kelly nyalinya sih masih Haaland ditantangin. Yang stay humble dia gini. Berani mah orang teman gue Tanjung Priuk juga celon-celon Tanah Abang. Walaupun 17 tahun. Iya lah berani Iya, dia. makanya. Iya, itu iya. pasti itu penting kan. Maksud gue gini, Arsenal sekarang selain karena tadi gue bilang squad building atau pelatihnya juga kurang pengalaman juara segala macem. Well nggak pernah juara juga, Arne Slot pernah juara, Pep pernah juara itu ngaruh kan ke championship mentality. Arsenal tuh butuh pemain yang greget. Aura apa greget. Maksudnya mana tim Bukan juara bintang. yang nggak ada yang ngototnya siapa coba? Nggak ada. Iya. Semua juara pasti ada pemain yang gitu. Arsenal sekarang siapa? Selain anak-anak baik gitu. Tapi ada Luis Kelly, ada Julian Timber. Dulu kan ada Vieira, bro. Aura. Sekarang kapten Odegaard. Odegaard Orang dibanding baik, orang passing baik. sukses ya di akhir musim ya. Setelah dia sembuh,
setelah Odegaard sembuh, passing suksesnya lebih dikit daripada benerin rambut, bro. Masa iya sampai Makanya bagi gue kapten Arsenal Declan Rice. kapten yang enggak resmi. Iya, makanya kemarin laga terakhir kan dia pakai kapten. Nah itu udah benar. Arsenal Jer tahun depan kira-kira. Tapi kalau dibahas lu fans Arsenal Jer, nggak masuk ke final Liga Champions. Seberapa sakit lu jadi fans Arsenal tahun inilah? Nggak masuk final. Kalau Kalau PSG, masuk final peringkat 2. jujur ya, gua kalau ujungnya nggak juara, gue mending kalah di semifinal. Kalau gua, karena gue pernah sepede itu juga waktu di final Europa League lawan Chelsea. Gue nobar sama anak-anak Arsenal. Pelatihnya Emery. Emery. Di final Europa League dia selalu juara, selalu juara, selalu. Sevilla pindah ke Villarreal juara juga. Juara juga. Pasti Arsenal udah pasti menang dong. Udah pasti menang. Iya. Kalah sama Chelsea. Kalah sama pantatnya Hazard. Sama Peter Cech yang jadi double agent nih. Yang golin Arsenal juga Iwobi. Coba lu bayangin. Ponakannya Jaji Okocha. Iya ampun. Itu doang maksud gua nggak kalah di final gitu. Maksudnya sakit, bro. Kan sama-sama nggak juara Tapi kecuali kan ada lebih peluang jauh. juara. Hah? Lebih jauh. Iya, ya. Kalau sekarang sih gua Sekarang gua dari pribadi mentalnya aja udah pesimis sih, maksudnya kayak nggak kan kalau sampai mendingan kalah mana? di final. Mendingan Oh, mana? mendingan mana, Tapi iya. kalau secara ekonomi mendingan final. Karena nobar masa nggak ngajak Pasti gue sih ada, orang pasti brand-brand. ada. Ya Iya nggak? benar. Tapi kalau sedih, berarti cara bersyukur lu adalah ngelihat Manchester United. Nggak Mancing juga. lu kan, mancing potongan TikTok ini, gue tahu. Kalau mancing mah ini aja Jer. Apa? Ada yang lagi seru sebenarnya. Apa Ada match tuh? yang harusnya ini perebutan Degradasi. degradasi biar lolos dari degradasi. Oh, Serie A nih pasti nih. Lece ya? Lecce, Venezia, Heeh. ya kan? Bukan, adalah di sebuah negara. Oh, Nah, mumpung di sini gue lagi sama Sportcaster, bagaimana kalau kita komentarin langsung live reaction atau komen live commentary lah ya pertandingan tersebut. Ini skornya udah mau 1-0. 1-0 Skornya udah lagi situasi. 1-0. Situasi di menit ke injury time. 95, di menit ke 95. Jadi kalau klub Injury ini time. menang, injury time, klub ini menang, dia lolos. Bertahan di Bertahan di liga, Liga tersebut. tersebut. Ya. kalau seri aja enggak. Seri Seri enggak. degradasi. Seri itu, degradasi. Degradasi. Oh. Boleh. Kita komentarin. Boleh. Gua kan mau ini juga lah. Ini pasti Lecce nih. Lecce dong. Lecce Wah, Lazio juga kan. Lecce kan. Lecce Lazio kan. Iya, pasti. ini bener jersey Lecce Lazio tuh. Karena Ini sama juga loh. sempet rame di media sosial. Karena lu juga bilang kan lu pengen berpartner sama gue. Bener, Komentator. belum Ini sampean saatnya. tuh. Dan Stevie luar biasa. Iya. Peluit akhir. Oke. Semoga nggak jadi akhir. buat banyak hal ya. ditiup Nih. lagi peluitnya. Iya, kena Ame wasit. hari akhir nih. Aduh. Nafkah istri langsung gimana aja. nafkah istri nih? Ini dia. Keren banget. Gimana lu ngelihat itu? Ngeliat itu. Kalau gue kan komentator, kalau lu kan yang di lapangan. Oke. Kenapa justru bisa terjadi gua kayak gitu? By experience ya. Gue komentar kalau gue ngelihat tadi golnya itu Jer, memang akselerasinya itu nggak terlalu eksplosif. Oh. Itu nyantai kan, larinya kan nyantai. Oh iya. Dan kalau kita lihat 3 back terakhir itu ada namanya Catanaccio tapi yang level 2. Apa itu? Ya di level 2 Catanaccio. Oh. Jadi kalau Catanaccio di drop back di belakang, Bola nggak diambil. bola ya? nggak diambil. Nah, Turun tapi ke bawah. ini bukan nggak dibiarkan. Karena emang itu tipu daya gerak-gerik sang striker gitu kan. Ya, jadi itu udah berhasil mengelabui. Baresi pun di situ nggak Nggak tahu bisa. mesti ngapain. Nggak bisa. Itu Franco kiper Baresi. Buffon nggak bisa. Buffon Nahan. lagi. Itu ada 3 kiper Jer, Buffon, Casillas, Manuel Neuer, gol. Tetap kena. Tetap kena. Wah itu. Ada karpet hijau di lapangan tuh. Karpet hijau. Lewat. Itu. Jago banget nih. Oke, seru tepuk tangan dulu buat Jerry Arvino. Gitu ya. Jeblosin aja temen. Jer, Jeblosin. coba Hah? base 11 sekarang. Apa itu? Main starting line up, susun formasi, terserah berapa formasinya dan pemain favorit lu. Waduh. Atau pandit favorit. Pemain. Pandit aja. Hah? Diisi dengan pandit. 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 Wah. Formasinya berapa? Waduh. Berapa ya? Kalau normalnya 4-3-3 ya biasanya. Iya. Atau ini 4-4-2 Arsenal dulu kan? Iya, Tradisional. ini dulu pas juara. Pas Invincible nih 4-4-2 sih. Nggak, gue cuma kepikiran kayaknya CB ya. Oh langsung CB, nggak CB, apa-apa. CB gue idola gue, mentor gue, Adiani. Dia nggak di tengah, biar kreator otak yang ngatur ritme.
Bener juga ya. Goyang. Goyang. Tapi soalnya iya, maksud gue Adiani tuh menjaga Oke. marwah komentator gitu menurut gue. Terus CB lagi Jaga marwah. Mantap nih. GK deh GK. Kiper nih. Kayak apa? Kiper Iya. Coach Justin. Kok kiper Goji? Karena dia santai aja diserang dari sisi manapun. Tetap bisa bertahan, clean sheet. Dan kalau kebobolan 3, jebolin 4, you still win the game. Itu dia. Menurut gua nyali. Susah loh kalau digempur terus kan, Betul. tapi dia mentalnya kuat. Betul. Tapi ada satu yang bikin goyang tuh kalau dia jadi kiper. Apa itu? Supporter Indonesia di Australia. Coach, kamu harus kritis coach kalau digituin gimana dari belakang. Dia tapi Iya, slow, iya, kan dia slow. Aku kritis. Kalau dianya slow, kalau dia slow. Berarti emang oke kiper lah ya. Iya. Jaga benteng terakhir Iya. buat Justin. Siapa lagi ya? Adiani. Samping Adiani ada tandemnya gak? Iya. Tahu yang Mungkin- napasnya masih panjang buat Iya, fullback. Gua nggak apa deh, gue CB Panji Suryono. Oh emang bener. Iya. Teman. Karena dia back kan. sepakat. Dia back dan dia juga kalau diserang nggak baper. Betul. Dia bisa bertahan sama Coach Justin, komunikasinya lancar. Karena konten bareng bro. Itu. Nggak bisa jauh-jauh deh, belum bisa Nggak jauh-jauh bisa dari jauh, Koji. nggak bisa jauh. Karena emang dia secara ini ya PANJI bro. Jadi kalau apa namanya chemistry kan udah terjamin. Udah terjamin dari dulu. Jadi kalau diserang juga slow aja, Iya. tetap berkarya, Iya. itu respect. bagus deh, bagus. Sejauh ini bagus nih. Nah, makin ke depan makin susah nih. Berarti nyari yang nyerang kan. Sebelah kiri. Siapa ya? Siapa nih? Mungkin RB ya. RB Afif Safi. Kok gue mau podcaster Afif Safi, Content podcaster creator. hitungannya bisa lah ya. Bisa ya, Bisa. podcaster. Karena dia ini sering naik turun. Ya kan? Sering inverted. Nah, itu yang susah. Masuk kemana gitu ya. Dan dia bisa juga menahan gempuran serangan juga. Lu Oh kan iya, mental oke bantuin, banget. Lu gua diserang ya sama. Biasa kan kalau misalnya Cristiano Ronaldo menyisir ke kiri, lawannya Apip tuh. Cocok. Ya kan, cocok. Sama yang paling penting kan ada 2 pilihan back. Tapi Apip cenderung kanan. Karena sekarang kapitalis dia. Jadi harus kanan. Itu. Masih. Kayak 4-3-3 lebih lucu sih. 4-3-3 lebih lucu sih. 4-3-3. Oke, ini di tengah permainan ada perubahan atau adjustment taktikal dari Gerard Vino jadi 4-3-3. Iya. Cuma belakang udah dapet semua. Kiri belum. Kiri. Five back. Nggak ada lagi emang teman sportcaster yang Iya, akrab. enggak. Enggak, gua ini aja AM ya. Attacking midfielder, playmaker, gua loncat dulu ke situ. Ini almarhum Rana Ditya ya. Karena menurut gua Rana itu best playmaker in podcast industry. Oke. In TV Iya, dia iya. jago banget lah, cocok. Itu kan. Terus menurut gua CM sama DM gua langsung aja. Jangan. Terus LB dulu deh. Gue inget LB nih. Ya. Dia juga mirip-mirip sama Adiani sebenarnya ya, menjaga kualitas pertahanan, menjaga kualitas jurnalisme. Us. Rossi Vinsa. Oke. Itu salah satu yang terbaik di Indonesia sekarang menurut gua, dan dia ini harus kiri, Karena? aktivis. Us. SJW kan? Wah, gua berseberangan. Soccer Justice Warrior. Nah, Iya. jadi dia kiri, Rossi Vinsa. Wah, balance nih. Gelandang bertahan masih ada, attack midfield masih ada. Oke. Kalau CMDM gua langsung barengin aja. Kalau CM Valen Jebret. Oh, dia Kalau tengah dia. DM Pangeran Siahaan. Itu dia. Oke, kalau 3 depan nih. Tinggal 3 depan nih. 3 di depan nih masih ada apa tuh, flank kanan, flank kiri dan striker nomor 9. Gua- Harus yang nyerang ya. Gue LW dulu ya. Ya. Yang suka menyerang dengan jokesnya. Oke, dengan Dex. Dex Oke. Leniza, teman gue juga tuh. Boleh, Ya, boleh. dia suka. Lu bayangin Dex sama Rossi kan kiri, sama-sama nih pejuang. nggak. Usut. Iya. Ya kan, Oke. sama-sama cocok di kiri, bisa nyerang-nyerang Iya, juga, iya, ya kan? Tapi komunikasi mereka kadang dredeg tuh, berebet tuh. Ya kan Nggak ada apa-apa ya. ininya, ada Pange, Valen dan Rana, dia Oh bisa iya, menjadi diarahin penyambung. lagi. Iya, itu dia. Bagus banget tuh di tengahnya sih itu.
Terus RW kali ya. RW. RW kanan. mungkin coba kita ini yang suka nyerang-nyerang juga ya. Nyerang-nyerang Terutama juga. bikin konten-konten nyerang ya. Oke. Oki Rengga. Oki Rengga. Ya, Dia boleh. nyerang-nyerang juga tuh. Ada beberapa penyerang. Sekarang udah nggak terlalu nyerangnya dia. Defense Iya. dia. Sekarang defense dia? Ada defense-nya ada. Apa kita dia. ganti aja? Nggak apa-apa di situ Kadang kan dia sering bikin Nggak, dia konten-konten. tukang pukulnya aja biarin kalau dia ini maju duluan. Oh tapi di kanan. Nggak apa-apa, ada gua di bawah bisa naik nih. Yang Oh iya. Oh, kompor-komporin. lu. Jadi kiri ya, LW dan LB itu sengaja gue taruh pandit yang punya jiwa aktivisme. Oke. Kanan ya. Ini adalah komika yang sekarang komersil. Dan juga oportunis, kapitalis, mantep lah, bisnisnya mantap. Oke, Dua oke, ini oke. cocok kayaknya bisa Cocok, nyambung kan? cocok. Lu sama kanan kiri walaupun nggak crossingan kayaknya, beda mazhab ya. Nah striker ini sebenarnya masih ada banyak nama. Oke. Maksudnya gue ada kawan gue Tio Utomo sebenarnya. Oh, iya. Sebenarnya. Tapi mungkin kalau Tio Utomo menurut gue sih manajer cocok. Manajer. Kalau ada dia manajer manajerial, ya. lebih Dia ke manajer situ. kayaknya tuh main. Maksudnya karena dia sempat cedera juga kan. Jadi dia ngatur-ngatur biasanya tuh kalau main pedal juga dia yang bikin. Nah Dia- itu oh. Tio Utomo cocoknya manajer ya. Kalau Menyerang nih, Jer. Harus menyerang, tajam. ini yang menyerang. Menyerang tajam. Tadi kan ada serangan dari konten. Oke Rengga. Iya. Ada serangan dari Jokes Dex. Iya, iya. Ada serangan kepada federasi. Towel. Itu menurut gua. Ini Walaupun situasi ini cukup berbahaya. Kalau secara line up mewah. mewah. Tapi masalahnya bola nyampe nggak ke towel. Dioper nggak? Dia oke di samping towel. Itu makanya itu chemistry-nya gua Tapi- agak ragu itu sebenarnya Iya, jujur. iya. Tapi mas gua ini terlepas dari personal apapun ya, kan kita nyari yang tajam. Iya. Nah, mau Maksud kemana? tajam, Tapi maksud gua- tajamnya kemana kita nggak tahu. Iya benar. Maksud gua Towel, Bung dengan Towel. segala respect ya. Maksud gua nama-nama yang di sini tuh keren sih. menurut Oke, gua. oke. All Star menurut gua. All Star ini takut Iya sih kan? nih. Lawan Orang-orang juga coba siapa coba. Sesuai mau peran masuk yang tadi gue lewat bilang mana. masing-masing Iya. ya. Manajernya Tio Utomo. Mm-mm. Pelatihnya nih gue agak bingung ada dua opsi. Oke. Ya. Yang pertama Sabtu Haryo. Wah. Karena iya, dia itu kan mah. ngerti ya sih aura Ancelotti. Kebapaan, iya. Aura Ancelotti. Iya, Kayak iya. nggak pernah marah tapi jago tiba-tiba jago, wawasan dalam, taktikal nggak usah ditanya lah gitu. Atau bisa Papi Ropan juga. Dua aja dua. Kayak Pastor sama Lanzat. Bisa Papi Ropan juga. Oke. Karena dipanggil aja Papi. Iya. Kebapaan juga. Tapi kalau suruh pilih head coach gue Sabtu Haryo. Sabtu Haryo. Manajer Tio Utomo. Iya. Ih, Sepakat. Ini gila, Kaptennya, menurut gua. Jer. hah? Iya lu sepakat. Sepakat nggak lu? Lu Aduh, gua tim di lu mana begini ya? nih, coba. Gue di mana ya? Nah, kalau kapten agak berat nih. Karena nih mataharinya banyak. Jadi kita serahkan aja ke pelatih Sabtu ya. Oke. Atau ke kolom komentar mungkin. Iya. Atau mungkin ya terserah. Ini bingung kan siapa Benar. leading? Coba nih guys, kalau udah kayak gini kaptennya siapa ya guys? Gua karena mataharinya banyak, kaptennya gue cari yang bukan matahari tapi bersinar juga. Dex aja kaptennya. Dix. Heeh. Oh, karena dia nggak ada. Nggak ada kepentingan apapun. Slow. Maksudnya nggak ngotot, nggak ini nggak itu. Emang yang lain ada? santai aja. Yang lain ada emang. Santai aja. Bukan yang lain. Maksud gue lebih santai gitu. Ya Oh. kayak nggak ngejar apa gitu. Ya. Itu dia. Ya itulah kira-kira. Ya, Ini guys. maaf nih buat nama-nama yang gak kesebut nih mungkin Iya, kan maksudnya. bukan apa. Karena tapi kalau super sub ini sekarang masih kawan gue juga yang udah di sini Aldi Bawazir keren. Iya. Keren karena dia nggak masalah buat menyerang. Bener. Mau menjadi berbeda dengan cara Bener. mainnya kayak Towel beda kan? Iya dia yes man tuh. Tapi dia bisa jadi dia gas mantep menurut gue. Bener, Itu bener. super sub tuh keluar tuh. Super sub. Jadi kalau butuh gol, butuh yang beda dikit sikat. Nah, keren. Menurut gue respect, keren. Ada banyak sih teman, ada Labib, ada Aun, teman-teman kita kan, Ibam, Wildan, banyak banget sebenarnya. Ya Cuma udah. ya karena cuma 11. Ini ya yang kira-kira bisa lah gitu. Iya. Cuma kan kedalaman squad banyak kan. Ini lagi keperluan untuk menyerang soalnya. Iya, ini lebih ke ini fan football seleb. Artis sih. Walaupun Adiani pasti lagi siaran nih kalau mainnya kayak gini. Pasti. Dia nggak mungkin main nih ya. Tapi bisa diganti sama siapapun lah Oke. gitu. Tapi kira-kira alasannya masuk akal ya? Siap. Udah itu jadi starting base 11 dari Jerry Arvino. Ini ada satu lagi Jer, 1v1 nih. Lo harus jawab cepat juga, kalau ada alasannya dikit boleh silakan nih. Oke. Oke, 1v1. Waduh, bukannya Saka atau Theo Walcott. Saka lah. Ini wonderkid. Saingan Messi Saka dulu. Helen bro, pemain akademi. Dia begitu ada langsung memberikan dampak, pas nggak ada Arsenal goyang. Oke. Walcott nih ya cuma golin lawan- Barcelona dari tengah lu dia kayak tadi Iya, Barcelona, pemain Chelsea itu. sama Spurs kan. Iya. Abis itu Udah. hilang. Oke, Saka enggak. Saka ini jauh nih. Kelas Saka.
Odegaard, buset dah ini. Dennis Bergkamp, Odegaard, jauh lah Ini juga jauh. Kan gue bilang tadi Odegaard banyaknya musim ini terutama beneran rambut dibanding passing sukses. Sama mimpin pressing biasa digini. Iya. Gitu. Tapi ini Bergkamp lah udah jelas. Ini legend, banyak orang bilang dia God juga. Easy nih. Langsung, lanjut. Waduh, ini berat. Patrick Vieira atau Declan Rice? Gue sih nggak bisa lupain drama Invisible, drama sama Roy Keane, drama Arsenal lagi Gila, tangguh-tangguhnya itu gila, nggak bisa. gila. Gue sejago apapun gelandang yang sekarang, gue sih masih Vieira tuh. Gila ini Rice susah banget. Ini susah banget, Golin gila. Madrid. Gila. Enggak, maksudnya aduh, gimana ya? Sebenarnya di tengah, kan gue percaya the best ability is availability kan. Dia kan jarang cedera, si Declan Rice ini. Dan gue suka banget di Arsenal musim ini. Kalau ditanya pemain favorit gue, ya 3 musim terakhir lah, 2 musim terakhir Declan Rice. Karena gila banget konsistensinya dan bisa ngebawa. Cuma dia belum bisa ngasih piala sih. Nah, piala lagi. Tapi gue yakin perbandingan sisanya itu pasti gue dukung pemain lama. Jadi untuk mewakili pemain sekarang gue kayak Declan Rice aja. Oke, gue sih Vieira dah. Ya Vieira bagus tapi ya. Waduh, Saliba, Tony Adams. Ini Adams lah, ini jelas. Mr. Arsenal. Mr. Arsenal. Dia juga ini kan ada komentarnya kayak lu main buat apa? Badge di depan supaya orang inget nama di belakang. Oh, ada statement Statement gitu. quotes. Ya diinget dari quotesnya doang kan. Sama alasannya kalau Sama Arsenal. highlightnya Saliba kalau- belum lah. Bahkan di musim ini bagi gue Gabriel lebih bagus dari Saliba. It's clear. Oke, lanjut. Aubameyang, Lacazette. Waduh. Sama-sama nggak terlalu berkesan ya? Iya. Cuma Tadi kan berkesan Cuma dua-duanya. Auba tapi top score sih. Oke. Sempat kayak buat carry banget, lumayan ke carry walaupun dia udahannya kurang enak ya. Tapi ya Auba. ya enggak apa-apa lah Auba karena Lacazette juga biasa aja sih menurut gua. Karena mendingan Auba. Bodoh. Oh ini bareng nih, pernah bareng malah Ramsey Fabregas. Gila susah banget men. Guys, buset nih gol tercepat loh lawan Spurs. Pemain bisa jadi striker. Gue jujur gue punya soft spot buat Ramsey. Pasti lagi-lagi ya karena gue respect banget sama orang-orang yang ada di masa-masa Arsenal lagi drop gitu loh. Tapi Fabregas main gila sih menurut gue. Walaupun fans Chelsea bilang dia legend Chelsea. Ya terserah gitu. Lama sih ya. Tapi Pelatih Como sekarang. untuk leadership deh. Karena kalau skill ya Ramsey juga punya kelebihannya di bagian mana. Fabregas juga tapi ya gue Fabregas lah. Fabregas. Next. Van Persie, Olivier Nah ini Giroud. gue bias. Gue fans Giroud soalnya. Oh, berarti lu Giro pasti. Prancis gitu. Terus ya. Bukan karena kesel pindah Van Persie ke MU terus Nah juara. itu ya gue perlu bilang ya bahwa kan banyak orang sebel Persi pindah ke United. Nah situasinya waktu itu adalah dia udah ngomong ke manajemennya Arsenal kan. Ya gue punya ambisi gini. Ya enggak. Kalau ambisi nggak di sini. Kasarnya gitu lah. Kita susah nih karena kita mau develop dulu. Terus dia pindah ke United dan dia ngebuktiin dia juara kan. Maksudnya pindah juga ada hasilnya. Kecuali udah pindah nggak juara gitu. Jadi gue Giroud sih. Walaupun masih gimana ya. Gue suka Giroud. Tapi sebenarnya pas yang Leicester juara dia kan mandul banget tuh. Kayak mungkin 4 bulan gak golin. Tapi ya gue suka aja di Prancis, bawa Prancis juara dunia. Lu Prancis juga ya. Ya gue bias sih. Sama Belanda gak suka. Next. Kecuali coaching staff timnas. Nah, Emmanuel Adebayor, Marouane Chama. Ini juga gue bias, gue gak suka banget Adebayor. Gak suka banget. Oh, berarti gara-gara gak suka. Iya karena gak suka. Dia kan yang selebrasi. Walaupun dia ya di kasus mana? ya pas City. City. Dia kecewa sama manajemen Arsenal kan. Sama Wenger juga cuma. Ya Kenapa camak lah. selebrasi gitu? Ya maksud gue iya terlalu inilah. Maksud gue lo kalau sebel datang Biasa, aja ke diem aja. manajemennya. Kalau ke fans sih bagi gue enggak. Berarti Marouane Chama. Loh, Loh. Thierry Henry di Barcelona apa Thierry Henry di Arsenal? Karena Thierry Henry di Barcelona mendapatkan Liga Champions, Sextuple, mendapatkan apa yang diimpikan oleh Thierry Henry. Tapi kan ini ngomongin Barcelona. individual. Iya. Jadi Thierry Henry dapat apa ya? Maksudnya kalau gelar dapat juga. Champions League enggak memang. Hampir tapi kan ya di curangnya wasit. Tapi bacot alasan mulu sih gue digituin. Cuma enggak apa-apa. Gue di Arsenal karena ini ya salah satu orang yang pasti gue yakin orang suka Arsenal. Banyak orang yang suka Arsenal suka dia. Bahkan gue di era gini kan kalau menurut gue gini fans Arsenal di dulu ya era gue. Ada era Belanda. Misalnya kayak kalau di Indonesia misalnya Coach Justin mah karena di Belanda. Misalnya kayak Edi Brokoli, si Vincent Rompis, Edwin ada presenter Liga 1 itu dia
era Belanda tuh. Arsenalnya Belanda kan sempet. Nah, abis itu era Arsenal Prancis. Yang kalau di Indonesia gua Aldi Bawazir itu suka Arsenal Prancis gitu. Jadi kan ada beda ini ya squad ya, fans connection. Jadi itu salah satu yang Ongri sama Pires sih gua ngefans banget sih. Gue malah yang dari Ongri yang Arsenal gue. Iya lebih kelihatan maksud gua di Barcelona ya dia. Barcelona tuh udah pasti, juara tuh udah pasti. Iya, dengan squad kayak gitu. 5 trofi lah minimal gitu. Tapi dengan adanya dia ya 6 trofi dan itu yang benar tadi. Gue suka Arsenal gara-gara Thierry Ongri sih. Cuman sayang banget dia nggak dapet Ballon d'Or tuh gue sedih banget tuh. Udah, gitu. Udah itu paling terakhir. Oke, lagi-lagi tepuk tangan virtual buat Jerry Arvino. Tepuk tangan virtual. Oh iya ya. Capek gue. Orang nggak lihat. Seru banget. Udah tadi ya perjalanan karir Jerry Arvino ikut Abang None. Pasti banyak lah hal-hal yang diambil positifnya, insight-insightnya juga banyak. Gimana juga cara jadi sportcaster? Pertama itu infocasting, ya Jer, pertama ya. Terima kasih nonton terus di Peluit Akhir yang ngomongin sepak bola sampai hari hari. Terima kasih Jerry Arvino. Halo semuanya, jangan lupa nonton Peluit Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya, langsung aja download Dance Go. Segera, langsung di-download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?